Selamat pagi teman-teman semua, geng duet sekalian yang berbahagia. Selamat datang di duet siaran pagi Dave Iwet kembali menyapa di The First TikTok Morning Show in Indonesia. Tidurnya cukup, alhamdulillah. Kemarin aku memutuskan untuk suntik vitamin akhirnya ya. Terus kemudian rupanya dari suntik vitamin itu lumayan bikin badan jadi kayak apa ya? Intinya sih kayak dipaksa buat tidur gitu. Jadi hari ini aku hadir ya pagi ini untuk kembali lagi menyapa teman-teman setelah tidurnya alhamdulillah lebih cukup sih semalam. Alhamdulillah gitu, lebih cukup tidurnya semalam karena malam sebelumnya tidurnya nggak cukup gitu teman-teman. Selamat pagi semuanya, good morning. Kita menunggu Dave Hendrik sebentar. Dia akan segera hadir bergabung bersama kita pagi hari ini. Udah ada mukanya di sini, langsung saja kita accept. Hai, selamat pagi. Aku cukupnya. Oniwan, Lu ngerti nada? Salah lagi. Ya udah. Itu lagu mengenai apa ya, Wet? Kan lu jago bahasa Mandarin. Niwe, ni apa ya? Ni apa ya? Ni. Ni itu gue. Teresa Teng. Teresa Teng. Jadi, emang Nimen wo ai. Niwen wo ai. Wen tuh apa ya artinya? Niwen wo ai. Ni kan kamu. Kayaknya Nimen wo ai. nah nanti lu cari. Ya Niwen kata Mel. Niwen wo ai. Niwen why Salah. suka gue. Nggak bisa gitu dong. Niwen wo ai niu tiosen gitu. Jadi waktu gue nge-MC wedding minggu lalu, inget ya kalau gue kan MC wedding. Jadi pas kita lagi main, bandnya nyanyi lagu ini, terus ada seorang ibu yang meralat karena kita bilangnya Teresa Teng gitu. Terus dia gini, bukan Teresa Teng bacanya. Aku kayak Tenggara ya Bu, iya gitu. Kita salah sama salah ribut. Terus abis itu si ibunya nyanyiin, terus dia ceritain. Dia bilang katanya itu kekasih yang lagi cerita sama Bulan kalau dia lagi rindu sama pacarnya. Terus gue bilang sama ibu, kalau saya ceritanya nggak ke Bulan, saya ceritanya ke Bintang. Bisa diganti nggak? Dia bilang nggak bisa. Iya. Lu jangan suka ngarang-ngarang ya. Apa iya lo harus menghubungi Ibu Teresa Teng? Udah nggak adin kayaknya Diana Intan, Beb. Bo, jangan sembarangan. Masih ada, coba di search. Atau mungkin diganti, bukan ke Bintang, bukan ke Bulan lo ceritanya. Udah rest in peace, Beb, Teresa Teng. Nah, lebih parah lagi, coba. Jadi diganti, bukan ke Bintang, bukan ke Bulan. Main yuk. Jawab dulu. Kesel Apalagi legenda urban legend apa yang minta gue jawab pagi-pagi? Apa kebahagiaan? Apa? KitKat. Gue tadi ngomong, lu bukan ke Bulan, bukan ke Bintang. Oh, apa? Gak usah lah, udah it's okay, gak masalah. Gue ceritanya ke siapa gitu maksud lo? Udah gak usah Dave, it's okay, gak masalah. Lo makin tua gede ambek ya, say? Kan itu hygiene. Hygiene itu apa? Kebersihan dong. Bukan, hygiene tuh maksudnya kayak basic gitu, standar gitu, bahwa segala sesuatu yang dilakukan ritmik ya gitulah, Bo, capek ah. Iya, lu kayaknya semenjak lu punya podcast sama geng Menteri Ceria lu gampang capek deh. Iya, emang. Sementara lu podcast sama gue tuh terisi kan hidup lo. Beda kan gue.
Walaupun gue nggak gila-gila konten kayak temen lo, sekali ketemu kontennya 10. Kalau gue mah gue sibuk rumpi sama lo, sama sibuk nyekokin lo jajanan pasar. Itu dia sebabnya nggak maju-maju, yang maju perutnya. Ripin, admin, gue punya usul kemarin geng duet bilang katanya gitu. Pin, di pin komentarnya, geng duet jangan lupa tap-tap, geng duet jangan lupa share, geng duet jangan lupa join fans club. Join fans club itu juga katanya nggak perlu pakai duit, nggak perlu pakai duta call kok, teman-teman bisa ada caranya gitu. Ayo join dong, bantu agar konten ini bertumbuh dan berkembang ya. Pin, di pin, pin. Kartu apa tuh? Jadi, aku ada beberapa hal sih yang pengen aku ceritain. Panggilnya enakan Ripin tuh apa? Pin apa Rip? Ya jangan dong. Pin Itu kan aja. nggak bagus buat visi misi keluarga ya, Say. Jadi, editor Erika tuh apa sih? Managing Editor Harper's Bazaar Indonesia. Bos gue di bazar dah pokoknya. Dia kan kekasih hati aku. Dia pergi jalan-jalan ke... Iya emang, apa dong? Cocok emang Taurus sama Leo. Oh dia Taurus. Dia Taurus. Sayang udah punya suami ya, Say. Emang hidup gitu, Bo. Begitu ada yang cocok, udah ada yang punya. Banget, Bo. Begitu ada yang cocok, dia tidak memprioritaskan hubungan, Bo. Balik maning ke relationship. Niwai. Itu apa? Erika kasih apa? Erika kasih apa? Jadi Erika tuh bilang dia jalan-jalan ke luar negeri, kan dia suka liputan ke luar negeri. Terus, Mas Dev, aku ngelihat kartu ini, aku ingat kamu. Meleleh dong, gue digitu-gituin. Jadi ini tuh fortune cookies card gitu, buat mainan aja. Caranya, how to use. Take a deep breath. Nah, I want to play this with you lah. Take a deep breath. Think of a question. Think clearly about your desired result. Shuffle this card and select 1, 2, 3. It may have different message than what you expected. Be amazed what the fortune cookies will reveal to you. Coba, take a deep breath. Think of a question. Think clearly about the desired result. Diam. Gue kocok, lu bilang stop. Stop. Oke. Kartu teratas adalah jawaban dari apa pertanyaan yang ada di kepala Yantul. Oke. Are you ready? Silakan. Ready. Apa bacanya? Luck. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. Apa artinya? Lu tanyalah sama Gemini. Gue Leo. Apa dia kata? Lu serius nanya? Luck. A sudden change of luck is likely. Akan ada kehadiran perubahan keberuntungan. Things are working in your favor. Banyak hal sekarang akan will work in your favor, akan berubah haluan untuk bekerja berdasarkan your favor, berdasarkan kebutuhan lo, keinginan lo. Excellent time for networking. Sekarang adalah waktunya yang tepat buat lo untuk mulai networking. Oh gitu dia bilang. Kurang pas berarti sama pertanyaannya. Hidup lo aja mungkin kurang pas. Ih, galak banget. Ya Allah. Ya Mau Allah. satu lagi nggak ya? Siapa tahu lebih pas. Boleh. Coba. Bilang stop, hembuskan nafas lu ke kartu gue. Stop. Do you have a question in mind? Yes. Oh my God, Iwat. This is a sign. Kartunya sama. Luck lagi. Iya, with the exact message. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. Iwat, udah deh. It's not a coincidence. You need to go out network. Just believe that a sudden change of luck is coming your way, baby. Coba lu buka semua kartunya deh. Coba lu jembrengin. Jangan-jangan isinya luck semua.
Ya lu gila kali, ini kan nyetaknya nggak di pramuka. Ya, mana tahu. Beda. Beda-beda ya. Ya udah, Beda. memastikan. Gua kan hanya memastikan saja. Gue mau bahas mengenai ini. Boleh. Tapi sebelumnya kamu ada yang ingin dibahas nggak? Aku takut menjadi partner yang egois. It's not about me everything. Nggak ada. Gua hari ini mah up to you aja. Kan katanya gue Leo. Leo tuh drama queen, center of attention. Gue suka lupa kalau ada lo. Gue kemarin tuh kan lo ngepost ya soal konten yang Leo tuh begini, Leo tuh begitu, turn on-nya Leo tuh apa, turn off-nya Leo tuh apa. Gue nggak gitu loh. Lu bukan Leo kali, Nyet. Sorry, gue nggak bisa panggil lu, Nyet. Kenapa? Itu panggilan sayang aku. Kepada? Gebetan aku. Ih, kemarin udahlah, nggak usah, Dev. It's okay, nggak masalah, Dev. Kenapa? Lu nggak berasa? Kemarin kan bukan Nyet ya? Itu kayak panggil, udah biarin aja lah, Bo, hidup gue. Lu urusin aja kartu networking lo. Apa tadi pertanyaan lo? Gue nggak nanya apa-apa. Lu nanya tadi. Oh, lu nggak merasa diri lu Leo? Enggak, itu yang ditulis di situ. Gue nggak gitu. Gue sekarang udah musuhan sama Gemini sama ChatGPT. Kenapa? Kayaknya dia nggak terlalu suka Leo deh. Masa kalau gue nanya Leo jodohnya apa, kayaknya semua bintang nggak ada yang cocok sama Leo. Taurus nggak cocok, Gemini nggak cocok, Capricorn nggak cocok, Virgo nggak cocok, Aries nggak cocok. Nggak ada yang cocok sama Leo. Terus Leo masih tinggal sama siapa? Apakah Leo seorang urban legend yang hanya bisa menemukan kebahagiaan sorangan wae? Mentang-mentang sekarang bulannya Capricorn, kayaknya lu nggak ada perhatian banget deh sama Leo. Wahai Gemini. Kenapa? Kenapa begitu? Abis gue nanya apa sama dia, Leo nggak ada cocok-cocoknya, Bo. Oh, menurutnya begitu. Emang Iya. dia ngomongnya apa sampai dia bilang nggak cocok gitu? Kalimatnya apa? Kalimat persisnya? Enggak, kan gue nanya, siapa sih jodoh yang cocok buat Dave Hendrik sang Leo ini? Terus? Ya dia memberikan gambaran jodoh yang kayaknya 100% diri gue aja sendiri gitu. Oh, itu gampang. Lo nggak perlu nanya sama Gemini kalau masalah kayak begitu. Tanya sama Tapi- gue. Menurut lu jodoh yang cocok buat gue kayak apa sih? Gemini tuh kayak gue, Bo. Persis. Realistis aja dia tuh. Berarti in real life nggak ada yang cocok sama Leo gitu maksud lo? Lo kan pakai kalimat Dave Hendrik si Leo ini gitu kan. Bukan Leonya, Gemininya. Dave Hendriknya. Tapi gue kemarin 2 kali ditampar. Yang pertama adalah, lu suka gitu gak sih, Wet? Lu baca sesuatu, terus lu merasa, my God, this message resonate to me. Kan kemarin kita membahas mengenai ini ya, sayang. Apa? Gue tahu nih polanya Zakiah. Gue udah tahu polanya Zakiah. Oh, 2 kali. Bagus. Ya, gue udah tahu nih polanya Zakiah. Gue udah tahu sekarang polanya Zakiah. Zakiah itu hadir di tanggal genap. Kemarin dia nggak ada kan? Ya, Ya, hari ini tanggal berapa? gak tahu. 10. Gue mau MC 10. nanti. Tanggal genap berarti. Oh, Ya, besok Zakiah nggak ada. Ya, besoknya dia hadir lagi. oke. Zakia, I have a song for you. Oke, Zakiah, Zakiah. Zakia, sang pemberi kado singa genap. Karena singa-singa Zakia hanya hadir di tanggal genap. Ih, bagus. 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 By the way, gue tuh tertampar dengan konten ini. Kan kemarin kita membahas mengenai tingkat stres ya, kehidupan orang-orang di Jakarta. Bener nggak, Iwat? Iya kan? Kan kemarin kita konteksnya adalah kita tuh dopamine hit gitu, lo bilang kan? We are in search of a Betul. dopamine hit. Betul.
Terus kan banyak geng duet yang resonate with that, terus cerita lah, ya standar lah, udah beberapa bulan ini kan geng duet kalau message gue ceritanya mengenai resign, ada yang di layoff, gitu-gitu ya. Terus I came across this Mm-mm. artikel di aplikasi sebelah. Gue mau share ke lu, boleh nggak sih secara singkat? Boleh dong, silahkan. Singkat ya, janji lo singkat. Janji. Ada geng duet yang bilang gini, DM ke gue gini, aku udah bekerja 15 sampai apa 20 tahun. I got laid off. Aku sih nggak kenapa-napa. Tapi aku tuh I feel pity for my whole team, dia bilang gitu. Terus Mm-mm. dia bingung gitu, kok kayaknya gue tuh udah melakukan part gue di dalam pekerjaan. Gue clock in, clock out, I show up, I do my job, I give loyalty. Why is it not enough? Mm-mm. Terus gue gini, oh apakah di dalam dunia pekerjaan sekarang loyalty aja nggak enough ya? Kalau Enggak. dulu kan kita dicekokin, nah kan lu udah langsung bilang enggak. Dulu kan kita dicekokinnya itu ya Iwat ya. Mm-mm. Loyalitas di dalam pekerjaan itu segala-galanya. Yang Mm-mm. mahal itu apa? Dulu kan kakek gue pegawai negeri sipil ya, guru, Bo. Apa sih Mm-mm. yang dia junjung tinggi? Rasa percaya, trustworthiness, dan Mm-mm. loyalty. Orang Mm-mm. dulu kan value itu kan. Dan yang dia Mm-mm. instill as a message for me growing up as a boy adalah lo harus loyal sama apa yang lo kerjakan. Be very persistent in what you do, in what you want to pursue in life. Hanya itu cara untuk bisa menang di dunia ini. In life, in work, in anything. You need to be persistent, setia, loyal. Rupanya di zaman sekarang enggak ya. Terus artikel ini bilang, Iwet, yang di value di dunia pekerjaan sekarang, gimana? Geng duet setuju apa enggak? Iwat setuju apa enggak? It's not loyalty. Apa? Lu bilang skill. It's not skill. It's impact. Company lu akan memvalue lu kalau lu memberikan impact. Mau lu udah nyumbang 20 tahun, tapi kalau sekarang lu nggak punya impact yang berarti, sayonara, niwei wo ai niyo wo tai. Iya kan? Kan kalau dulu kita berasa bahwa culture kita adalah enough. Gue udah enough belajar, gue enough memberikan sumbangsih, gue memberikan loyalitas enough, I do my part, everything enough. And it turned out, it's not enough now. Mm-mm. Ya nggak sih, Wet? Dan lo aja cepet Mm-mm. kan? Nggak, itu nggak cukup sekarang. Mm-mm. Terus dia bilang gitu, di zaman sekarang itu, yang harus lo instill di dalam cara lo bekerja adalah 3 hal. I don't know enough. Itu kan sama kayak buku kemarin ya. Kalau lu bilang sama diri lu tuh nggak tahu segalanya loh. Berarti lu masih menyisakan ruang untuk belajar. Lu masih menyisakan ruang untuk menantang diri lo. Apa yang perlu gue pelajari sekarang ya? Dunianya udah berubah, Beb. Apa yang lo kenal 10 tahun lalu, nggak usah 10 tahun, 5 tahun lalu aja udah nggak aplikabel di sekarang ini. Mm-mm. Mm-mm. Terus, I need to change. Ini kan yang paling susah ya. Mm. Kita sebagai manusia sesuai bahasan podcast Just Duet, we choose the familiar. Kita udah biasa kerjanya begini. This is the familiar path. Mm. I need to change. It's not easy. It's like a lullaby into your ears. It sounds very soothing, but not easy to do. You need to change. What do you need to do? Terus yang ketiga ini juga yang menurut gue, kalau lu kan pernah bilang sama gue, David, di dalam dunia pekerjaan sekarang itu hustle culture. Kan gue nanya sama lu waktu itu di mobil listrik lu yang tidak ada suara, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa. Tapi ingat itu mobil kantor ya. Ingat Iya. itu mobil kantor, oke? Jangan sampai nih orang salah sangka gue dikejar-kejar nanti, oke? Ya, Tolong tambahin. Ya. Iya, tolong tambahin. Mobil pinjaman lu itu. Iya benar. Yang kursinya saking mobil pinjaman gak bisa milih, kursinya tegak banget gak bisa gue mundurin. Kebalik. Kursinya rebah banget, kagak Banget. bisa ditegakin. Iya, gue kayak perempuan hamil duduknya begini. Terus kan lu bilang hustle culture tuh artinya apa sih, Iwet bilang gini, hustle culture anak sekarang itu they always want to do more. Nah, poin ketiga dari artikel itu bilang I must do more. Kalau lu punya semangat I must do more apa sih? Bukan more yang sampai akhirnya lu burn out, bukan. Tapi more thinking, more learning,
more connecting. Hmm. Iya kan? More Bener sih? more learning, more thinking, more First, more thinking. Lu thinking ah, dulu, ke iya, dalam, keluar, iya, baru abis itu iya, lu punya gairah untuk belajar, iya, baru connecting. You can iya, connect, ya connect with people, iya, relational, networking, gitu. iya, iya, iya. Oke. So, dia bilang gini, loyalty without evolution Hmm. is just nostalgia. Oh, that's beautiful. Ya, evolusi. Iya, iya, iya. Mungkin mungkin loyalty masih dibutuhkan, tapi dia turun poinnya atau peringkatnya. Kalau Hmm. dulu mungkin ada di peringkat 1 atau top 3 deh, peringkat 2 atau peringkat 3. Sekarang udah nggak gitu lagi. Dia udah turun ke bawah gitu. Mungkin mungkin ini yang terjadi pada saat obrolan antara bokap nyokap gue sama ponakan-ponakan gue. Ya, bokap nyokap gue tuh masih menjunjung tinggi yang penting loyal, nak. See? Jangan mencela-mencele, jangan pindah-pindah kerja gitu ya. Sementara buat buat cucu-cucunya, ponakan-ponakan gue itu udah nggak applicable sekarang. Nggak bisa cuman loyal-loyal aja. Udah berbeda, nggak seperti itu lagi gitu. Dan ini adalah logika dibalik kenapa loyalty itu udah turun peringkatnya. Jawabannya adalah zaman dulu usaha tidak sebanyak sekarang. Perusahaan tidak banyak sekarang. Jenis usaha, jenis bisnis, jenis perusahaan tidak banyak sebanyak sekarang. Sementara sekarang itu satu satu industri aja tuh udah pemainnya banyak banget. Bener nggak? Sehingga apa? Itu yang membuat kompetisi jadi semakin tajam. Nah, loyalty itu menurut gue nggak inline sama Hmm. kompetisi. Iya nggak sih? Ya, Loyalty itu kan temennya zona aman, kenyamanan, mm-mm. steady. Bener nggak sih? Ya. Nah, sementara sekarang tuh zona nyaman, steadiness itu tuh sesuatu yang urban legend gitu. Hmm. Si artikel itu bilang gini ya, kan tadi ada yang bilang ini, jadi loyalitas nggak ada harganya, Kak. No, loyalty is just a baseline. Ya, It's setuju, just a baseline. You need to setuju, do more. Kalau setuju. lo, if you only serve your loyalty on a silver platter and you expect to get by now without making any impact, no. Hmm. Terus ada satu different artikel tuh bilangnya gini, zaman sekarang di dunia pekerjaan itu lo nggak bisa cuman what's the word ya, linear. Hmm. Gitu. Linear tuh apa sih gitu? Kayak contohnya gue lah ya, gue sebagai Hmm. MC wedding gitu misalnya ya, kan gue nggak punya contoh lain, maaf ya. Gue sebagai Hmm. MC wedding, kalau linear tuh ya udah, gue datang, gue nge-MC, selesai. Kan itu memang tugas seorang MC, gue membawakan acara, selesai. Itu linear. Tapi lawannya adalah dinamis gitu. Kalau bekerja Hmm. secara dinamis, itu seperti yang tadi 3 poin itu. I need to change, I must do more. Gue harus melakukan lebih nih sebagai MC Hmm. wedding supaya I make an impact. Gue Hmm. usaha, ikut kasih sumbang, saran apabila Hmm. rundown-nya tidak tepat, iya kan? Gue Hmm. memberikan masukan apabila waktunya berlebih, you know, stuff like that. Doing more, pushing the Hmm. envelope to the limit. Gitu. Hmm. Itu tuh Hmm. bekerja secara dinamis gitu. Jadi ya udah, gue kerjaan gue cuman ini aja. It's not making any impact. Iya, iya. Dan udah mental yang gini, setuju gak sih, Iwet? Yang penting gue dibayar, pekerjaan gue 1 sampai 10 sesuai SOW udah selesai, dah nek, cukup, clock Hmm. out. Temen gue bilang gini, ya tapi ini adalah luxury ya. Kalau lu baru mulai, mungkin lu masih ngumpulin duit. Dia bilang gini, kerja tuh jangan cuma ngumpulin duit. Kalau dia, kerja itu ngumpulin reputasi sama tantangan. Ini kan spiritnya do more. Terus gue bilang gini, ya karena lu udah ada di posisi itu. Coba kalau first jobber, Hmm. masih ngumpulin duit gak sih kita? Hmm. Hmm. Iya, setuju. Kemarin tuh gue bikin satu postingan di thread. Jadi gue bilang gini, apa namanya? Gue bilang apa sih hal-hal yang membuat gue memilih seseorang sebagai tim gue?
ketika melihat lamaran pekerjaan. Jadi nomor satu, screeningnya, gue biasanya akan lihat skill sama pengalaman. Jadi dia udah ngapain aja gitu ya. Dan ini kalau misalnya buat fresh graduate kan mungkin pengalamannya nggak banyak ya. Tapi gue akan lihat gitu, kayak dia udah pernah bikin apa aja. Dia aktif di organisasi apa saja gitu. Sementara kalau skill tuh gue lihat dia bisa apa. Bisa apa tuh gue seneng banget kalau misalnya nih ya, staff admin. Tapi dia bisa ngedit foto, dia bisa ngedit video, misal aja gitu. Itu buat gue kayak, wah seru sekali, orang ini tuh nggak cuman mengotakkan dirinya di satu bidang aja, tapi dia explore kemana-mana gitu. Itu udah akan jadi sortiran pertama untuk gue panggil. Gue suka tuh sama orang-orang yang punya hal-hal lain dari apa yang dia kerjakan gitu, itu satu. Terus ketika interview, yang gue cari itu adalah orang yang bisa ngobrol. Ngobrol dalam artian adalah dia bisa menanggapi apa yang gue omongin dan wawasannya luas. Kenapa alasannya? Alasannya adalah ketika orang itu punya wawasan yang luas dan dia ngobrolnya enak, dalam meeting, dalam diskusi, itu dia bisa memberikan pendapatnya. Itu hubungannya sama impact kan? Bener nggak? Impact gitu. Jadi dia bisa menyumbangkan sesuatu di dalam ruangan. Di dalam kelompoknya dia tuh bisa memberikan sesuatu, dan dengan wawasannya, dengan pemikirannya, itu penting loh. Ya, itu adalah titiknya kenapa akhirnya oke, gue akan hire dia. Nah, tapi gue sadar biasanya orang-orang pintar seperti itu loyaltinya bisa jadi rendah. Kenapa? Karena mereka pintar, mereka jago, dan gue udah siapin diri gue untuk ya mudah-mudahan dia bisa tahan lama di sini ya. Yes, itu juga exactly yang disampaikan kenalan gue gitu ya. Dia bilang, gue itu nggak setia pada perusahaan tempat gue bekerja. Gue setia pada pekerjaan gue. And I think that's what we do now. Dan itu very revelating gitu ya, liberating gitu. Kalau lu setia pada pekerjaan lu, you are so committed to what you do. You challenge yourself to do more, you learn new skill. Dan call to action dari artikel ini yang menurut aku nice gitu. Kan sekarang ini kita hidup, nanti abis ini masuk ke dalam berikutnya ya. Kita hidup itu di era more is more ya, Iwet. Setuju gak sih? Kan sebetulnya kalau kita mau telaah hustle culture itu kan more is more. Tadi kan dibilang I must do more gitu. Hidup ini kan kita sekarang more is more, grandeur. Call to action artikel ini adalah dia tuh mau ngajak kalau if you want to do an impact in what you do, it's time for a quiet revolution. What is a quiet revolution? Insight ya. You need to learn one skill at a time. Nah menurut aku itu masuk akal dan nice gitu. Dia nggak, lu harus belajar 100 skill sekaligus. Nobody can do that. How do you eat an elephant? This is a question. You need to chop. Yes. Kalau gue harus belajar, gue harus berubah, gue harus berevolusi, gue harus Prabu revolusi. It's too big. Prabu. Kok tiba-tiba ke Prabu revolusi? Kalau Becky, apa? Hari Rabu ada revolusi? Bukan, aku ketemu Prabu revolusi di gym. Itu capek banget loh waktu itu. Oh, maaf. Becky tuh Kabek, aku tadi ketemu sama news anchor. Gitu ya, dia kan selalu semangat menanggapi cerita kita. Namanya Prabu Revolusi. Apa? Hari Rabu ada revolusi? Gue gini, bukan Kabek, denger aku dulu. Becky Tumeu. Hari Sabtu kita jumpa sama Becky Tumeu. 13 Desember, catat tanggalnya. Duet and the Gang. Dia tapi benar butuh iya gue setuju sama lo. One skill at a time. One skill. Gue kan juga seperti lo tahu, gue sempat kewalahan ya Iwet. Damn, gue perlu berubah nih. Gue I'm an old dog trying to learn new trick gitu.
I got Mm-mm. overwhelmed, so many things that I need to learn gitu. Gue baru Mm-mm. belajar pakai ini, udah ada aplikasi baru, deh. Gue baru belajar buka ini, harus pakai ini, gitu. Mm-mm. One skill at a time. I stop being more is more. Iya, ada Jojo, gue bacain boleh ya komentarnya Jojo ya. Dia bilang gini, saya kerja 26 tahun, tapi baru tahu bahwa sebenarnya nggak dihargai oleh owner. Sedih, tapi tetap harus move on. Ini pendapat gue ya. Em, Ekspektasi dasarnya. Bisa jadi adalah karena ada teori, gue udah loyal sama perusahaan ini. Gue udah loyal sama owner. Gue udah melakukan tugas gue sebaik-baiknya. Tapi ternyata gue tidak dihargai. Gue akan bawa ini ke thinking yang lebih besar. Hmm. Jangan pernah harapkan diri lo sama manusia. Hmm. Mau dia temen lo, mau dia orang tua lo, mau dia saudara lo, mau dia owner. Manusia tuh pusatnya kecewa menurut gue. Mm-mm. Ya, jadi ketika lo mengharapkan bahwa dia pasti akan menghargai gue kan udah begini begitu. No. Hmm. Dan business is business. Hmm. Ya, business Oh, is iya. business. Tuh, take it from my friend yang meninggalkan LA setelah kerja 16 tahun. Dia bilang gini, gue gini, lu pamitnya gimana sama tempat kerja lu? Easy. For them, I'm very replaceable. Ya, ya. Jadi kalimat we are replaceable di dunia kerja itu take it jangan terus jadi kayak ngambek atau jadi kemudian kayak lo jadi ya udah santai aja kerja mah gue juga pasti akan replaceable, enggak juga. Lo selalu bekerja 1000% untuk diri lo, untuk kepuasan diri lo, Oh, yes. True. ya kan? Ya, bukan Ketika buat perusahaannya, bukan buat Yes. ownernya, it's for yourself. Buat pekerjaan lo itu milik lo Iya. seorang lo. Perusahaan Betul. perusahaan Betul. tempat lo bekerja bukan punya lo. Bukan. Kecuali nama lo ada di akte. Bo, di akte aja bisa diganti. Nah, take it from somebody who I used to know. Kayak kalau kata lagu. Ember. Ya nggak? Walaupun Gini ya. painful ya gantinya. Kan lagi. Walaupun meninggalkan luka hipnoterapi ya, Beb. Ember. Gue cuma mau bilang gini ya, before we break and move on to another topic. Geng duet sayang, di kolom komentar ramai sekali. Aku mau mengingatkan sekali lagi, di tap-tap, di share, join our fans club ya. Sebisanya aja. Kalau bisa rela mau mendukung boleh, nggak usah berantem sayang. Semua punya niatnya sama, pengen Ada apa sih? supaya Ada apa? konten ada kegaduhan yang ini begitu ini begitu. Tenang sabar. Ambil tarik nafas bareng-bareng. Lu diem dong, Wet. Message gue penting banget ini. Udah capek, udah gitu ya. Nggak ada Ada yang apa? memaksa, jangan ribut. Ada yang merasa dipaksa, terus marah, ini itu. Katanya geng duet sejati nggak maksa. Tenang sayang, semua orang niatnya baik, aku percaya. Terima kasih untuk niat baiknya, niat tulusnya. Terima kasih untuk supportnya ya. Tenang. Zaman sekarang semua tuh dopamin hit. Bicara mengenai zaman sekarang orang tingkat stresnya edan-edanan. Kan kemarin kita membahas it impacted every kan apa tuh namanya divisi kehidupan apa sih, kan ada cycle of life yang bulat kan, pie chartnya Iya. macam-macam tuh ya kan, Iya. ada 7 apa ada 9, dan tingkat stres kita itu kan mempengaruhi segala hal ya. Betul. Silahkan Wet dilakukan. Gue melihat badan lu menegang untuk mengambil kopi lo. Udah? Makasih. Boleh saya lanjutkan? Thank you. Ini juga membahas mengenai era sekarang more is more. Ada satu artikel, gue udah post di WhatsApp channel. Judulnya adalah, kenapa dilirik-lirik? Itu mesin bisa bekerja dengan sendiri, nggak perlu dilirik. Yang butuh eye contact itu manusia, bukan mesin sayang.
Yang butuh koneksi itu manusia, bukan mesin. Mesin mah dinyalain, ditinggal aja sayang. Kasih. Sekarang nggak nyala mesin lo. Nyala, Dave, nyala. Udah, Nyala. Dave. Ya, udah. Apakah menurut kamu saya terlalu agresif? Enggak, Dave. Asif aja kamu. Apakah Anda merasa hidup dalam tekanan? Enggak, Dave. Aku nggak tertekan. Aku baik-baik aja. Apakah kamu butuh teman ngobrol malam ini? Enggak, Dave. Biarkan aku sendiri aja. Telepon hotline service 108 SUSI MENATI. Bo. Zaman dulu ya kan kita kalau nanya nomor telepon 108 ya. Sekarang masih Ya. laku nggak ya 108 itu? Kayaknya udah ada chat GPT, udah ada AI, Ya, udah ada Google nggak deh. usah ya. Ya udah, oke, lanjut. Coba lu Lanjut, telepon, yuk. masih ada yang ngangkat nggak 108? Bener juga ya. Ya udah Coba deh. deh. Nah, ya nggak bisa sekarang dong, kan lagi telepon. Lagi apa nih namanya? Masih. Streaming! Iya bener. Masih ternyata masih. 14041 katanya yang masih ada. Itu mah McD bukan sih? Gak tahu. 14.000. Tahu ah. Gue nggak pernah lanjut. nelfon-nelfon. Iya, Oke. terus udah gitu. Terus artikel ini membahas mengenai gini. Why monogamy feels impossible now. Hmm. Dia menyikapi naiknya angka perceraian. Biasa, tutup tahun 2025, survei-survei. Terus dia bilang gini, kan dia bilang ini, apa yang berubah ya? Apakah manusia berubah atau dunia tempat kita tinggal berubah? Dia bilang, manusia dari dulu sama. Kebutuhan dasar manusia itu adalah humans are built for depth. Kedalaman koneksi. Bedanya manusia dulu dan sekarang, kondisi tempat dia hidup. Modern life sekarang itu overwhelm us with endless options, constant comparison. Gitu dong, dengan dunia digital. Psychology shows, this is a good one. If you want to build attachment, yang harus lo lakukan adalah show attention. Kalau lo pengen bikin attachment kepada orang, kepada, ya ini orang lah ya, all you need to do is building attention. Nah, tantangannya di era modern sekarang, nggak ada orang yang bisa memberikan atensi mereka kan, Iwet. Karena perhatian kita kan scattered tuh. We have so many apps, we have our own fantasies, we have crushes, we have digital, gue baru tahu ini istilahnya itu, digital micro connections. Apa sih digital micro connections? Gue lagi teleponan. This is happened to me last night. Gue lagi WhatsAppan sama adik gue. All at the same time, gue lagi teleponan sama teman gue lagi curhat. All at the same time, gue sambil ngecekin TikTok gue dengan notifikasi orang pada komentar. Gue posting selfie, orang komentar. People I don't know. But yet I have the urgency to comment back. Ya kan? Itu kan digital micro connection. Terus adik gue gini, Kak, lu lagi gak konsen ya? Ya gimana gue bisa konsen? Gue lagi chatting sama adik gue lagi teleponan sama temen gue, and I have the urge to check who like my post. And I feel good. Oh, ada ya yang nge-like foto gue. Because maintaining emotional focus on solely one person, it becomes very hard because we live in a very overstimulation world. Commitment requires slowness, kata dia. While today Commitment requires slowness. Okay. Today we live in a very fast world. Conversation is very fast. Infatuation is very fast. Semenit lu bisa suka sama Jaicho, menit kedua lu udah dengerin Teresa Teng, lu lupa sama Jaicho. Validation becomes more important, bahkan from people you don't know, but yet it feels very validating for you. Breakups become very easy because you think you have options. You always have a better one lying there for you in your back pocket. Iya kan? Nah ini yang lo bilang kemarin, gue gini, gila sih Iwet, bener. Relationship move at the speed of dopamine. Yang kita cari bukan koneksinya, Bo.
It's that hit of happiness, that jolt of happiness, twing gitu. Long-term relationship rasanya seperti menyakitkan, beban, bukan stability and happiness. Nih ya, more is more. Kita berharap partner kita bisa jadi lover, entertainment, psikologis, orang tua, motivator, konsultan. Pengennya semua ada di situ. More is more. Ekspektasi kita tuh yang bikin hidup kita tuh jadi unsustainable because we demand more is more. Lucu ya? 2 more point. And then I'm done. People question loyalty karena actually we fear missing out on a better version of connection. Sama seperti gue semalam. Lagi sibuk ngobrol sama teman gue, ada koneksi lebih baik kali ya, gue WhatsAppan sama adik gue. Lagi WhatsAppan sama adik gue cek TikTok gue. Distraction fade and force you to meet. Ini all the distraction that we are entertaining ourselves actually memaksa kita untuk berhadapan dengan apa? At the end of our micro digital connection. Our unresolved wounds, your limits, your fears. That's why katanya zaman sekarang love becomes difficult and avoidance becomes easier. Makanya gue kata udah hipnoterapi dah. Gitu ya, Cin. Bagus ya. Ini kan maksudnya nyambung juga tuh dengan obrolan tadi mengenai pekerjaan. More is more. Di satu sisi di dalam dunia pekerjaan kita ditantang untuk melakukan lebih. Karena memang kita hidup di zaman yang more is more gitu. But it also affect how we navigate our life as a human being. Nah terus kan artikel yang tadi mengenai pekerjaan tuh gini ya, Wet. Quiet revolution. One skill at a time. Because basically as a human beings, I find it the dot connecting. We are built for depth. Kita tuh memang dibangun untuk kedalaman dalam berkoneksi. Kita tuh cuma perlu membangun koneksi sama satu orang dalam satu waktu. Lu mau belajar skill baru, satu skill dalam satu waktu. Go deep, go deep. Kita membaca aja deh sekarang. How many of you are still reading books? Deep diving into a book. Gak usah. Lu foto bukunya, lu tanya ChatGPT. Give me some pointers from this book. Langsung, lu dapat pilihan. Gemini nanya, mau reading 1 menit, 3 menit. Dia bisa kasih, Bo. But deep diving into a book, aduh, it take time lah. I need to do some other thing ya. I need to go check my LinkedIn, my link that, link you, link what. Itu sih gue, oh my God, gitu. Oh my God, astaga. Iya, true. Kayak Dave kelamaan ngomong gantian Mas Iwet. Mas Iwet. By the way ya, tahun ular tuh masih sampai bulan Februari loh. Iya. Iya nggak? Jadi artinya pembersihan ini tuh masih akan berlanjut loh sampai bulan Februari. Tahun baru Cina nggak bisa dicepetin dikit ya? Nggak bisa, Nek. Nggak bisa, Nek. Nggak bisa. Februari 17 cenah. Masih 1,5 bulan menuju ganti ke tahun kuda. Tapi itu juga salah satu yang gue coba instill in my days gitu ya, Iwet. Gue kan dapat saran dari narasumber ahli gitu. You need to slow down and appreciate life. Do things one step at a time and appreciate it. Kan kemarin gue sempat cerita ya, masak, baca. Iya. Karena Wintur katanya nggak percaya multitasking. I agree. Iya. Satu hal ya, Bo. Satu hal. Ini apa yang kita obrolin hari ini jangan ditelan mentah-mentah ya, teman-teman ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena lo harus sesuaikan dengan bidang apa yang lo kerjakan, itu satu. Yang kedua, lo juga harus sesuaikan dengan diri lo. Diri lo tuh apa? Mulai dari kayak gaya hidup lo, kemudian cita-cita hidup lo, aspirasi hidup lo.
ya. Terus kemudian kenyataan yang ada sekarang itu harus disesuaikan. Lo mau jawab sesuatu dulu sebelum gue lanjutin? Kan semua pada nanya bacanya di mana, bacanya di mana. Mm-mm. Sayang, kalau artikel Medium itu aku drop tuh di grup Diary Dave, ada tuh di IG aku. Kalau ini tadi postingan Monogamy Feel Impossible ada di grup WhatsApp Duet. Ya, WhatsApp channel Duet. Nah, balik lagi. Jangan ditelan mentah-mentah. Gue setuju bahwa building connection itu butuh apa tadi nyebutnya slow pace. Ya, relationship, engagement, connection itu butuh slow speed, slow pace. Ya. Tapi gini, kita kan semua sadar ya. Kita semua setuju dari bukunya Haimin Sunim kan dibilang things that we can see when we slow down. Ya, menikmati hidup tuh nggak bisa dengan kecepatan tinggi. Harus dengan kecepatan rendah. Tapi balik lagi, kembalikan kepada diri lo dulu ya. Kenapa? Konteks. Gini, satu. Misalnya, lo punya ambisi, lo punya cita-cita, lo punya aspirasi untuk jadi orang kaya banget. Misalnya itu adalah cita-cita lo. Dan slow nggak cocok di situ. Slow nggak cocok di situ. Lupain. Ya, lagi. Gue pengen tinggal di rumah yang isinya marmer semua. Gue pengen punya mobil listrik yang bannya 10. Gue pengen, wah, cita-cita lo tinggi. Slow nggak cocok sama itu. Nggak cocok. Lupain. Tapi, kalau misalnya, kayaknya gue cukup deh. Cuma tinggal di kaki gunung, di pinggiran kota, di desa, hidup tenang, makan cukup 3 kali sehari, nggak perlu punya berlian, nggak perlu punya handphone terbaru, nggak perlu punya ini, nggak perlu punya itu, gue nggak perlu traveling 2 kali setahun. Dan slow pace, slow living cocok buat lo. Cocok. But if you want to jump into the ride, the wagon yang lagi jalan sekarang, then you need to be fast. Jadi balik lagi, yang Dave bilang itu bener, nggak salah. Tapi cocok nggak sama diri lo? Kemarin kan ada yang ngomong, Mas Iwet tolong dinormalisasi, nggak semua orang kerjaannya kayak Mas Iwet. Gue setuju. Nggak semua orang harus bekerja seperti gue. Harus berkarya seperti gue. Nggak. Gue tidak memaksakan itu. Ya, tapi kalau misalnya memang if you want to jump into the wagon yang gue jalani sekarang, then slow pace nggak cocok. Itu message lo adalah gini. Itu sebabnya it is important for us to have a goal in life. Tujuan akhir yang lo cari apa? Gue mungkin bisa menganalogikan begini ya. Punya tujuan akhir itu rasanya sama kayak belanja di Indomaret, terus lo lagi ngantri nunggu pelayanan di kasir. Lo tahu goal lo adalah untuk dilayani di kasir, dan lo udah punya barang-barang yang lo mau beli. Tapi sambil nunggu karena lo dilayanin lama, lo ngelihat rupa-rupa barang lain yang begitu menggoda. Akhirnya lo belinya kebanyakan karena lo nunggu. Ketika nunggu, you get distracted, right? Nah itu yang menurut aku, if you have a clear vision of what you want in your life right now, lo jadi tahu aja apa yang cocok buat lo, apa yang enggak. Apakah cepat-cepat cocok, apakah slow cocok. Don't get distracted of what you want. Whatever it is, long-term relationship, apalagi long-term. Aduh, godaannya banyak. Lo sambil nunggu gitu, lagi nunggu untuk goal nggak nih gitu. Long-term relationship, investment lo. Ada yang nge-DM lo, ada yang komentar postingan lo, cantiknya, Masya Allah Umi, gitu. Goyang, gedek. Iya kan, gitu. Iya. Gitu sih kurang lebih. Betul. Godaan di dalam hidup gue.
Hmm. Godaan di hidup gue mah gampang, wet. Bukan dikatain cakep, di DM, itu mah nggak menggoda buat gue. Diajakin pergi clubbing, bar take over, itu mah nggak menggoda buat gue. Dikirimin cookies, itu udah godaan paling besar gue. Izin flexing boleh ya? Boleh, Boleh ya? silakan. Ini kiriman Natal dari geng duet. Hmm. Yang pertama adalah sederhana aja, wet, untuk mendapatkan hati gue. Tasnya sama isinya mahalan isinya. Dari Melanie Kartadinata, Mel's Garden. Oh Keripik ya singkong sama Allah. keripik Aduh. pisang. You want? It's okay, gak apa-apa. Coba lo jawab. Yes, I want. You want? Yes, I want. Temenan dulu sama Melanie. Deep connection first. Tapi Iya, ini oke. cemilan sehat ya. Cemilan sehat ya. Ya. Mel's Secret Garden. Nah, yang lucu juga adalah jadi ini yang punya geng duet namanya Madre Homemade. Jadi dia bilang gini, Kak, setiap pagi Kak Iwet sama Om Dave, kenapa gue dipanggil Om, menemani saat mereka lagi baking. Jadi dia usahanya bikin nastar. Terus aku mau kirimin nastar untuk Kak Dave. Cara duet biasa menemani dia kalau lagi baking. Satu lagi apa? Satu lagi kue. Gue gak terlalu suka kayaknya ini. Kue sagu. Iya, kue bangkit. You Iya, want? kue bangkit. Enggak, makasih. Bagus packagingnya. Madre cookies ya. Iya. Kalau yang mau cari cemilan sehat tadi dari Mel's Secret Garden. Yes. So today what are we doing? Gue kantor hari ini ada meeting PNL dulu pagi. Terus abis itu ada beberapa meeting lagi. Baru abis itu ada acara malam. Acaranya sama gue loh, gue yang MC. Lo tau kan? Jangan sampai lo kaget nanti lihat gue. Tahu, gue boleh pesen nggak buat nge-MC malam ini? Gue boleh komplain gak setelah lo pesen? Nggak boleh, lo nggak boleh komplain. Apa? Lo mau pesan apa? Emang gue toko bakmi pesan? Nggak ada lah, udah. Oke aja. Gue pasrah, Dev. Gue mah sekarangnya orangnya kayak, udahlah, kita lihat aja gimana arah membawa. Angin Lo percaya? akan membawa gue kemana. Lo percaya kan acara lo bakal berjalan lancar dengan bimbingan Tuhan? Pasti, amin, insya Allah. Sekarang gue mau komplain. Gue ini kan udah Komplain bekerja, apa? bukan komplain sih, kalau kesah gue aja. Gue kan udah bekerja sebagai MC tuh udah di atas 10 tahun. Gue pikir orang udah terkenal, gue udah cukup dikenal ya. Kenapa di poster acara lo nggak ada nama gue sih, Tin? Gue tuh MC loh. Cuman ada Chris Dayanti Di aja undangannya tuh sama ada, penyanyi. Di undangannya ada. Lu sebut dong, kata ChatGPT, Dave Hendrik itu MC top tier. Gue nih gini-gini top Oh loh. iya. Lelah ya. Sekarang gantian ya. Aku mau nggak apa-apa, Boleh, wet. lu Nama coba. gue, nama gue nggak disebut di flyer lo nggak apa-apa. Gue mah nggak masalah nggak disebut. Yang penting gue dibayar. Iya, Tiara titip ya, Ti. Lu nonton kan, Ti? Titip ya, Ti. Udah, lu ambil sendiri dong. Lu tarik nafas. Iya, Oke. Stop. Ambil. Kebalik, Bo. Nggak kebaca lagi. Apa katanya? Seksual. Apa bacaannya? Sexuality. Oke. Existing relationship could find a new passion and heighten sexual attraction. Opportunity for marriage. Oh my God, I'm going to get married. And good family life are strong. But if single,
Oh, gue single. Beware of temptation. Temptation Oh ya that could lead to ampun. trouble. A child will also bring great joy. Gue akan mengandung. Aduh, capek deh. Temptation and child. Gue nanya deh sama lo. Lo tuh suka banget baca-baca kartu gitu ya, Bo ya? Nanya Enggak aja. dong. Nanya Hah? aja. Nanya aja. This is my entertainment aja, Iwet. This is my, ya kan Hmm. orang kan ada yang menghibur diri dengan kalau lagi bosan, ada yang menghibur diri ngeliatin cowok fitness, ngeliat cewek-cewek seksi, ada yang minum kopi, minum matcha, makan keripik. Ya gue mah baca-baca beginian. Lagi ya, ulang ya. Lagi, Satu kali lagi ya, dua Iya, kali iya, ya. iya, Tadi iya, iya. kalau nggak nanya sama gue pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Tadi gue nanya, will 2026 be a better year for me? Ternyata jawabannya sexuality ya. Punya Iya, iya. anak sama Heeh. temptation. Ih, pantas selesai deh. DM gue belakangan itu, Lagi godaan bludak semua. ya. Aduh, Oh. hati-hati ah, hati-hati. Halo, say. Coba. Oke, pertanyaan. Lalu kemudian stop. Silahkan diambil. Lu kayaknya mukanya nggak semangat buat gue waktu lu tadi giliran lu tuh gue tuh Apa? tulus loh. Apa? Dia bilang apa? Love. Oh my god. Let me read. Aduh, sampai aus. Apa dia bilang? Love is in the air. A great time for commitment and taking relationship to the next level. Aduh, gue mesti balesin nih DM orang-orang wow. di chat gue ya, Nek. Itu potensial loh. Aduh, semoga ya, semoga amin, semoga ya, semoga. Ada yang nanya, itu kartu apa sih? Itu fortune cookies card. Ya, terus kemudian belinya di mana? Itu dibeliin sama Erika. Erika itu managing editornya Harper's Bazaar, yang love. juga sebagai produsernya Brunch with Dave. Ya, Dave tuh meten kedek banget sama Erika. Ya, makanya terus dibeliin kartu itu. Itu Erika beli di mana sih? Shanghai. Nggak tahu, di luar negeri. Oh iya, ya lo tanya dong di Hong Kong apa di mana gitu. Gue kan self-centered, begitu dia kasih, Mas Dave, aku punya kado. Oh, gitu aja. Ya udah. Oke. Lu dong satu lagi, lu. Oke. Ya. Lu nggak mau nanya mengenai love, Wet? Kita hidup butuh love loh, Wet. Gue takut kalau lu kerja melulu. Love dong, Wet. Ya udah. Oke. Love. What have you done Dah. for me? Udah. Coba. Harusnya gue yang ngocok itu. Gue yang Ya shuffle. gimana transportasinya? Ya udah, oke. Ya, silakan diambil. Kamu mau yang mana? Atas, bawah, tengah? Tengah. Ya, dah. Lak lagi, Bo. 3 kali lak melulu. Astaga, sama loh, Iwet. Luck. A sudden change. Aduh, hujan berkelir. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. Iwet, this is a message for you, darling. This is you in 2026. Lu luck loh. Auce loh lu ya. Aduh, amin ya Allah. Aduh, kuda api. Wah, gila lu, Wet. Wah, lu ingat aja ya pagi ini ya, direkam ya, direcord ya. Ini gue nih, hasil pembacaan. Terawang. Lu loh, Cin. Gila loh, lu beruntung sekali. Lu sionya apa sih? Ayam. Kan loh. Lu ayam. Ayam. Sio ayam Makanya di, betul. makanya di apartemen lu punya gambar ayam. Iya. Lu harus ganti kali lukisan ya. Lukisan gue balerina, Cin. Makanya lo hidup lo akrobatik.
Hidup lo akrobatik makanya. Iya, lukisan gue lagi gue jemur. Kemarin AC gue bocor, lukisan gue basah. Iya, tapi Ramdan, lukisan gue basah. tapi kan lu ini apa namanya sio lu ular. Gue ular. Kalau lukisan ular kan gak asik ya, Bo. Iya, gue tuh jijai loh lihat ular. Iya motif aja kalau gitu lu ke itu tuh yang belakang tuh wallpaper lu ganti sama motif ular. Gila. Oh lu ayam, Cin. Apa kata Ayam. ramalan ayam di tahun kuda? Gimana tuh si ayam? Gue belum nanya, gue kan kagak nanya begitu-begituan. Lihat di algoritma dong, cuy. Banyak banget sekarang tutupan tahun gitu, web. Oh Kok lu gitu. tadi tadi nanyanya cinta keluarnya lah. Nanyanya Heeh. cinta keluarnya lah. Heeh. 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 Apa lu nanyanya? Apa gimana lu nanyanya? Ih, masa gue kasih tahu di sini? Eh. Oh, ayam ciong kecil katanya tahun depan. Nggak apa-apa, ciong kecil nggak apa-apa. Lah gue ciong dari lahir gede-gede begini nggak masalah juga. Lu ada depannya, Nggak apa-apa. Ben. Seru ya. Aduh, udah jam 8. Kita pamitan yuk. Hah, Geng duet sayang, terima kasih untuk tag-nya, untuk share-nya, untuk join fans club-nya. Besok kita ulang lagi ya kebersamaan kita. My wish for you today, jalani hari one step at a time. Let's have ya. a quiet revolution. Thank you everyone. Be happy. See you tomorrow. Bye.